hatta innahum asbahu fi Najran. Maka Syekh menceritakan tentang negeri Saudiyah yang berada di perbatasan dengan Yaman di Najran, karena Syekh dulu pernah bekerja di sana selama beberapa tahun. Yu'tuna ba'da di'afin nufus minal yamaniyin tabi'iyah. Maka mereka memberikan uang-uang kepada orang-orang Yaman yang mana mereka dalam keadaan dhaif imannya, hanya menginginkan dunia, haqqat tahzinah, yang menginginkan hanya sekedar dunia saja. Yaz'amuna annahum yad'unahu ila al-iltihaq bis-Saudiyah. Maka mereka seakan-akan mengajak, sini aku memasukkan kamu kepada jinsiyah, kepada kewarganegaraan Saudi. Dan banyak dari mereka yang masuk, senang mendapatkan jinsiyah as-Saudiyah. Wa fil waqi' la yad'unahu ila al-iltihaq bis-Saudiyah, walakin yad'unahu lil iltihaq bil madhab al-Ismaili al-Qurmuti al-Batini. Maka pada hakikatnya mereka tidak mengajak untuk masuk kepada kewarganegaraan agar menjadi orang Saudi, bisa gratis umroh dan haji, dan bisa menjadi negara yang lebih baik daripada Yaman. Maka pada hakikatnya bukan itu. Kata Syekh, pada hakikatnya mereka diajak masuk kepada agama al-Ismaili al-Qurmuti al-Batini, kelompok yang sesat. Fahum la yuhibbuna Saudiyah, karena pada hakikatnya kelompok al-Ismailiyah membenci kelompok as-Saudiyah yang dohirnya mengajak kepada dakwah tauhid, dan bahkan mereka menyebutnya dengan Wahabiyah. Wala yuhibbuna ahadan laisa ala madhabihim al-batil. Maka ini hakikatnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan dan mencintai dari madhab-madhab mereka dan membenci kelompok-kelompok yang tidak seperti mereka. Inilah asas dari kelompok ahlul bid'ah. Kama qala ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan menganggap dirinya yang paling benar dan sangat mencintai dari kelompok mereka masing-masing. Sehingga jangan disangka kelompok Syiah cinta kepada sunnah. Maka mereka orang-orang Syiah di negara-negara yang Syiahnya lemah, itu mereka kebanyakan membawa bendera at-takrib, takrib baina sunnah wa Syiah. Maka dai-dai mereka, dai-dai Syiah akan membawa bendera at-takrib baina sunnah wa Syiah, pendekatan antara sunnah dengan Syiah. Di mana-mana seperti itu. Namun di saat mereka telah zahir Syiahnya kuat, kama fil Yaman al-Huthiyun bil ghasb, dengan kekuatan senjata. Wa kadzalika fi Irak, setelah jatuhnya Saddam Hussein, maka Syiah masuk dari Iran dengan senjata. Apalagi di negeri Iran, menggantung dan membunuh orang-orang ahli sunnah dengan terang-terangan. Ini keadaan mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka kesimpulannya kata Syekh, pada hakikatnya hum la yadda'una al-iltihaq bis-Saudiyah fahum yakrahuna Saudiyah. Karena mereka hanya mencintai wala yuhibbuna ahadan laisa ala madhabihim al-batil. Hada huwal haqiqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Aqulu hada an khibratin wa ma'rifati bihim li'anni makastu bin Najran qadr sanatain. Maka aku menceritakan ini dari pengalamanku, dan pengalaman adalah sebesar-besarnya dalil.
di mana aku dulu tinggal di sana 2 tahun. Dhahabtu data lailatin, kemudian Syekh menceritakan bagaimana pengalaman dia. Aku pernah suatu hari di suatu malam ila ba'di ahli Najran. Aku pergi ke rumah sebagian dari penghuni Najran. Fawajadtu kitaban min kutubihim. Maka Syekh di sini bertemu dengan orang Najran, dan dohirnya Syekh melihat di rumah mereka ada kitab yang berdakwah kepada Ismailiyah yang batiniyah Al-Qaramithah yang sesat ini. Maka kami mendapati kitab dari kutub-kutub mereka. Wa qara'tu fihi, maka Syekh curiosity, maknanya sangat kritis. Ini kitab mereka apa sih? Kesesatannya bagaimana? Qara'tu fihi, maka aku membacanya, dan tentunya Syekh dalam keadaan manhaj ahli sunnah, sehingga tidak terbawa hanya sekedar melihat bagaimana kesesatan mereka. Faida fihi ad-dalalul mubinu, maka tidaklah didapati kecuali kesesatan yang nyata. Kemudian dimisalkan oleh Asy-Syaikh bagaimana kesesatannya, mentahrif Al-Quran, mentakwil Al-Quran. Mereka mentakwilkan Al-Quran kepada makna yang mereka inginkan. Dan di sini lihat bagaimana mereka, arah asalnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah Al-Mariqah Al-Batiniyah. Mereka mentafsirkan ayat, kata Syekh, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini yang menyuruh siapa? Allah kepada Bani Israel agar menyembelih dari sapi. Yang mana khitabnya kepada Musa dan pengikutnya agar menghidupkan orang yang mati, agar diketahui siapa pembunuhnya. Apa takwil mereka? Qalu Aisyah. Ditakwilkan bahwa innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, bahwa Allah memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ditakwilkan oleh mereka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih Aisyah. Maka ini kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah membenci dari Aisyah. Apa dosa Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa mereka membencinya? Seperti inilah keadaan mereka para kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah membenci Aisyah karena banyak hadisnya, banyak meriwayatkan dari Nabi, dan begitu pun paling membenci Abu Bakar Umar karena keduanya dari Khalifah Ar-Rasyidin, dan membenci Abi Hurairah. Apa dosanya Abu Hurairah? Penghafal hadis yang paling banyak dari Nabi. Maka di sini innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu Aisyah. Mereka mengatakan baqarah, sapi yang harus disembelih, adalah Aisyah. Wa kullu muslim yaqra al-Qur'an ya'lamu annaha fi Musa wa qaumihi. Dan kata Syekh, semua orang mengetahui, dari yang kecil dan yang besar, yang faham agama dan kurang faham agama, bahwa makna surat Al-Baqarah ayat ini adalah untuk kelompok Bani Israel dan Musa agar mereka menyembelih sapi. Tidak dipakai kepada kaum muslimin perintah untuk menyembelih Aisyah radhiyallahu anha. Wa kadzalika wal jibti wat taghut. Mereka mentafsirkan ayat wal jibt wa taghut Abu Bakar wa Umar. Mereka mengatakan al jibtu Abu Bakar wa taghut adalah Umar. Wa muwafaqahuma al mubarakah fil Islam fi asri nubuwah wa ba'dahu ma'rifah ladai kulli muslim. Wa annahuma min ahlil jannah kama ja'at bidalikal ahadits al-mutakatsirah. Padahal seperti diketahui keduanya adalah dari dua khulafa ar-rasyidin
dan keduanya sangat mulia di dalam Islam, dan keduanya telah dijanjikan oleh Allah di hadis-hadis yang banyak untuk menjadi penghuni surga, dan bagi mereka dikatakan al-jibtu wa taghut. Keduanya adalah iblis dan taghut yang disembah kepada selain Allah. Wahum yaz'amuna li'atba'ihim annahum yuhibbuna ahlal bait. Dan begitupun ini subuhatnya. Dan subuhat kelompok Asy-Syiah, Ar-Rafidhah, dan juga As-Sufiyah, maka mereka mengumandangkan kecintaan kepada ahlul bait. Wa hadza kadhib. Ini adalah dusta mereka. Jadi kelompok sesat, mereka berlomba-lomba untuk meraih dari kelompok-kelompok mereka dengan dalih aling-aling cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi, ahlul bait. Maka kelompok Asy-Syiah, Ar-Rafidhah, dan kelompok As-Sufiyah, adapun kelompok As-Sufiyah ma'ruf dengan ucapan Al-Habib, para habaib, maka mereka yang gelar-gelarnya As-Saqaf, gelar-gelarnya Al-Bar, gelarnya Al-Kaf, Al-Mim, Al-Nun, Al-Jim, dan yang lainnya, yaz'amun annahum min damir Rasul. Maka mereka biasa menyebutnya kami habaib. Maka kita para habaib. Inilah dakwah mereka dari kelompok As-Sufiyah. Sehingga banyak dari mereka khurafat. Bagaimana para habaib yang mencintai kakek mereka Nabi Muhammad, dan bagaimana mereka melihat Nabi datang di saat maulid Nabi, dan mereka orang-orang yang paling dekat kepada Nabi. Alhasil dakwah mereka mengajak kepada kecintaan kepada ahlul bait. Ini dari kelompok As-Sufiyah yang ada di Yaman, di Tarim, dan yang lainnya. Wa minal asaf haula fi Iran. Dan yang jadi aneh lagi, mereka orang-orang Syiah di Iran, Khomeini dan yang lainnya, maka mereka menganggap juga dirinya dari keturunan Nabi. Dari mana? Dari Al-Husain. Padahal Husain datang ke Irak, dibunuh oleh mereka. Belum sampai kepada tempat mereka, dibantai. Lalu dari mana mereka mempunyai keturunan? Dan mereka menganggap bahwa diri mereka dari keturunan Nabi. Alhasil mereka mengaku yuhibbuna ahlal bait. Dan ini kebiasaan dari kelompok Asy-Syiah, Ar-Rafidhah, dan As-Sufiyah. Maka mereka mengaku-ngaku kepada kecintaan kepada ahlul bait, pada hakikatnya tidak seperti itu. Maka bagaimana cinta kepada ahlul bait dan mencela Aisyah, dan Aisyah adalah istri Nabi. Ini diantaranya. Wa ma aktsarul bala alladzi dakhala 'alal Islam bisababi da'wa mahabbati ahlil bait, ahli baitin nubuwah rahimahumullah. Maka berapa dari kemungkaran dan keburukan kepada perpecahan kaum muslimin dan kelompok-kelompok sesat yang ada, yang mana mereka mengaku bahwa mereka adalah mencintai Nabi dan keluarganya. Wa min ajli hadhihi turahat wal abatil wa di ayat al-kadibah, maka dari perkara-perkara yang menyesatkan dan dakwah-dakwah yang dusta ini, wa min ajli jahli katsirin minal muslimin bidinihim, dan juga dikarenakan banyaknya kebodohan dari kaum muslimin dari agama mereka karena sibuk dengan dunia tentunya, sehingga agama mereka dalam keadaan nol besar. Hatta laqad asbaha katsiran minhum mutahayyiran kama akhbaruna bidzalik.
Maka banyak dari mereka dalam keadaan kebingungan. Wa min ajli ayat al-mal'unah mina suyu'iyah wal ba'thiyah wal rafidah wal sufiyah allati tunafirul muslimin an ad-du'ati ilallah. Dan juga dikarenakan banyak dari dakwah-dakwah mereka yang terlaknat yang mengajak kepada as-suyu'iyah wal ba'thiyah. As-suyu'iyah adalah komunis, al-ba'thiyah adalah agama ataupun ajaran al-ba'thi yang mengajak kepada perkumpulan pengagungan Arab, dan juga kelompok ar-rafidah dan as-sufiyah yang melarikan kaum muslimin dari dakwah kepada yang benar. Ra'aitu an ajma'a nubdah an dakwati ahli sunnah bil Yaman fa aqulu billahi at-taufiq. Maka aku mengumpulkan dari poin-poin sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah, dan aku mengatakan dengan bantuan Allah dan taufiknya. Yang pertama, insya Allah di pelajaran yang akan datang, maka hadihi da'watuna wa aqidatuna, inilah dia dakwah kami dan akidah kami. Maka Syekh kemudian di sini akan menyebutkan poin-poin yang disebutkan di sini sekitar 37 poin dari poin-poin manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.